Shalom saudara, bersyukur bisa bertemu kembali di ibadah tengah pekan ini. Dan pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama lebih dulu berdoa sebelum kita memulai waktu kita dari awal sampai akhir ibadah tengah pekan ini. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih sebab malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan yang indah untuk kami bisa bersama-sama kembali memuji, membesarkan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya waktu kami dari awal sampai pada akhirnya Engkau yang pimpin dan Engkau yang tolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam dunia ini kita mungkin punya banyak sekali teman, bahkan beberapa sahabat. Tetapi ada satu sahabat kita yang paling setia. Waktu kita senang dia bersama kita, waktu kita susah pun dia bersama-sama dengan kita. Namanya Yesus. Itulah sebabnya ketika kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku namanya Yesus, kita nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Serta kita bisa merasakan juga bahwa dia hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ada Satu Sobatku. Kita yang paling setia, amin. Namanya Yesus. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan satu sobatku yang setia, sungguh dia Allah yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sama-sama berkata namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi katakan namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama menyanyikan satu lagu
bahwa Yesus itulah satu-satunya harapan di dalam hidupku. Tanpa Dia saya tidak punya apa-apa. Tanpa Dia hidupku penuh dengan ketakutan, hidupku penuh dengan kekhawatiran, hidupku penuh dengan pergumulan. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, mengatakan, Tuhanlah Engkau harapanku satu-satunya. Yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali Tuhan hendak mendengarkan suara Tuhan. Kami rindu Engkau yang memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami bisa mencerna firman-Mu dan menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia di dalam kehidupan setiap kami. Tuhan kiranya berbicara kepada kami, sebab kami semuanya siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama membuka Yesaya 41 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Yesaya 41 ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, saudara. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kedamaian. Saudara, demikian jauh firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saya memberikan tema renungan kita pada malam ini adalah jangan takut. Kalau kita bicara tentang jangan takut, maka pertanyaan kita adalah siapa sih orang yang tidak pernah mengalami ketakutan-ketakutan di dalam hidupnya? Bahkan ketika seorang anak kecil pun, dia memiliki ketakutan-ketakutannya sendiri. Bahkan ketika kita tumbuh dewasa, lalu kemudian ada namanya kekhawatiran, ada namanya kegelisahan yang seringkali meliputi kehidupan setiap kita. Sehingga bagi sebagian besar orang, ketakutan itu adalah reaksi normal secara manusiawi. Dan saya tidak tahu apakah saudara yang menyaksikan tayangan ini juga sedang berada di dalam ketakutan. Dan ketakutan apa yang saudara dan saya miliki, tidak ada seorang pun yang mungkin tahu. Tetapi seperti lagu yang pertama kali kita nyanyikan tadi, bahwa ada satu sobatku yang setia, dia pasti tahu ketakutan-ketakutan kita. Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, Bapak Ibu Saudara, kita juga pernah mendapatkan Yesus berada di dalam ketakutan. Di Getsemani, dia merasakan takut yang luar biasa. Sampai dia mengatakan, biar cawan pahit ini berlalu daripada aku. Itu karena ekspresi ketakutan Yesus yang muncul dari hatinya yang paling dalam. Nah, kalau kita melihat lebih jauh di dalam firman Tuhan ini, kita kemudian berpikir ayat yang kita baca tadi itu adalah resep kita untuk jauh terhindar daripada ketakutan-ketakutan itu. Sebenarnya ketakutan bukan hal yang salah, seperti saya katakan itu adalah reaksi normal setiap manusia. Tetapi yang berbahaya itu apabila ketakutan itu tidak kunjung selesai di dalam hidup kita. Ketakutan itu terus mengikuti kita sepanjang waktu kita. Sehingga itu merusak seluruh sendi-sendi di dalam kehidupan kita. Pergaulan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, semuanya tidak ada damai dan sejahtera. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau kita melihat di dalam Yesaya 41 tadi, bahwa bangsa Israel akan merasa diri mereka ditinggalkan sendirian. Jadi kesendirian. Bangsa besar Israel ini menerima nubuatan dari Allah dari pasal 1 sampai pasal 39, berarti 39 pasal Bapak Ibu Saudara, itu adalah nubuatan ancaman dari bangsa yang disebut sebagai bangsa Asyur. Dan pasal 40 sampai 55 mereka ditawan oleh Babel. Dan pasal 56 sampai 66 Tuhan melepaskan mereka. Jadi walaupun ayat ini rasanya pendek di dalam sebuah tawanan, tetapi mereka ditawan berpuluh-puluh tahun lamanya. Itu adalah tahun-tahun yang tidak mudah bagi sebuah bangsa besar ditawan oleh penjajah. Nah, di dalam bacaan kita bisa kita katakan atau simpulkan inilah nubuatan. Nubuatan bahwa mereka akan hidup di dalam tekanan besar. Mereka akan hidup di dalam kesesakan jiwa mereka. Mereka akan mengalami yang namanya kemunduran rohani. Oleh karena mereka tidak ada damai sejahtera. Mereka takut luar biasa. Dan mereka tidak berani untuk maju di dalam kehidupan mereka. Bukan cuma mereka yang pertama kali ditawan. Anak-anak mereka yang kemudian lahir atau generasi-generasi berikutnya yang lahir juga akan mewarisi yang namanya ketakutan atau mental atau karakter mereka sebagai budak. Dan tentu di dalam perbudakan bangsa yang terjajah, kemerdekaan mereka terbelenggu. Sehingga mereka disuruh apapun, dipaksa apapun, dipukul apapun. Tidak ada hukum yang mengikat si pemukul karena mereka adalah penguasa. Tetapi yang dipukul ini sungguh-sungguh tidak bisa melaporkan bagaimana nasib mereka. Sehingga muncullah pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali ditanyakan oleh mereka. Lalu Tuhan di mana? Masalahku tidak kunjung selesai. Apa yang harus saya perbuat Tuhan supaya lepas daripada masalah ini?
Sehingga yang terjadi adalah mereka berdoa dan berharap kepada Tuhan. Itulah satu-satunya jalan. Tidak ada tindakan yang lain yang dapat membebaskan mereka daripada belenggu-belenggu kehidupan mereka. Ini yang namanya isolasi, Bapak Ibu Saudara. Ini yang namanya pribadi yang berada di luar rumah, di luar penjara, tetapi sebenarnya berada di dalam sebuah tekanan penjara. Inilah yang dikatakan sebenarnya hidup di tengah-tengah keramaian, tetapi merasa sendiri. Dan itulah yang paling menderita di dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, berapa banyak sih orang yang hidup di tengah keramaian tetapi kemudian merasa diri lonely, sendirian. Berapa banyak sih orang-orang yang bisa tertawa sebenarnya hatinya berada di dalam keremukan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang di depan kita sepertinya semangat sekali, begitu bergairah sekali, tetapi begitu pulang ke rumahnya, dia akan mengurung dirinya dan dia menangis. Karena dia berada di dalam kesendirian walaupun di sekitarnya begitu banyak sahabat-sahabatnya. Saudara, beberapa kilometer dari gua Carlsbad di New Mexico terdapat gua namanya Le Cuguila. Para penjelajah yang masuk ke gua itu menggambarkan bahwa gua itu begitu indah sekali seperti sebuah negeri ajaib di dalam film-film dongeng, Bapak Ibu Saudara. Seorang geolog kemudian mencatat, sungguh aneh dia katakan, saya menjelajahi gua-gua yang sedemikian indah, tetapi rasanya saya justru ingin segera pergi dari sana. Jadi walaupun indah, dia hendak pergi dari situ. Karena saya tidak dapat melihat keindahannya seperti orang lain. Sungguh dilema, bukan? Jadi geolog ini masuk di sebuah gua yang indah, tetapi dia cepat-cepat mau keluar dari gua itu karena dia tidak mampu melihat keindahan gua itu dan orang lain mampu melihat itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih ingat sebuah cerita dari Charlie Chaplin, dia pernah masuk di sebuah kota untuk menghibur orang-orang di kota itu, tetapi pada malam hari sebelum dia menghibur orang lain, dia pergi bertemu dengan seorang dokter jiwa. Dan dokter jiwa itu mengatakan bahwa, kamu berada di dalam kondisi yang sulit, kamu berada di dalam kondisi yang galau, nah besok kamu harus nonton Charlie Chaplin, sebab dia datang untuk menghibur kita. Dokter itu tidak tahu bahwa di depannya itu adalah Charlie Chaplin yang sedang men-share kondisinya, bahwa kehidupannya, bahwa posisinya, bahwa kondisi suasana hatinya sedang sangat tidak enak. Bapak Ibu Saudara, seorang komedian pun berada di dalam situasi yang perlu dihibur. Bapak Ibu Saudara, itulah manusia. Seringkali kita kuat, seringkali kita tegar, seringkali kita bisa menghibur orang lain, tetapi di satu sisi tertentu, Bapak Ibu dan saya justru perlu dihibur. Karena hidup ini dinamis sekali, naik turun. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah, itu namanya roda kehidupan. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis, kadang kita turut berempati dengan orang lain, kadang kita justru perlu diempati sama orang lain. Dan itulah kehidupan setiap kita, dan kita takut dengan hal-hal seperti itu. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kepada kita di sini bahwa kalahkanlah ketakutanmu dengan iman. Kalahkanlah ketakutanmu dengan iman. Kalahkanlah kegalauanmu dengan iman. Kalahkan kekhawatiranmu dengan iman. Banyak orang hari ini populer tetapi justru mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak orang pada hari ini berada di dalam posisi kedudukan yang tinggi tetapi tidak ada damai di dalam hidupnya. Sehingga kita mengatakan kalahkan ketakutanmu dengan iman. Ayat 10 di dalam Yesaya 41 tadi mengatakan kepada kita bahwa jangan takut. Tuhan datang kepada Israel melalui Yesaya ketika berada di dalam penjajahan, mengatakan kepada mereka, jangan kamu takut. Bahkan Yesus pun pernah mengatakan hal ini di dalam Lukas 5 ayat 10, Yohanes 6 ayat 20 kepada orang-orang, jangan takut. Bahkan ketika Yesus akan lahir dalam dunia ini, malaikat berkata kepada Maria, jangan takut. Dan Yesus pernah menolong Petrus ketika Petrus akan tenggelam. Jangan takut. Mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau khawatir? Mengapa imanmu mundur?
Pertanyaan-pertanyaan seringkali kita jawab, Tuhan ada di mana? Itu pertanyaan-pertanyaan di mana sebenarnya muncul karena ketakutan kita tertinggal sendirian. Dan Tuhan menjawab kita, jangan takut. Dan ketika kata jangan takut Yesus katakan ini adalah kata yang muncul dari grammar continuous tenses, yang artinya terus-menerus. Jadi jangan takut terus-menerus. Ekspresi normal kita takut adalah kewajaran, tetapi kalau terus-menerus, Tuhan mengatakan jangan seperti itu. Dengan kata lain, Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau hari ini takut, kalau engkau hari ini khawatir, kalau engkau hari ini sedang gelisah, jangan sampai besok atau matahari terbenam. Kita harus bangkit. Kita mungkin banyak sekali masalah hari ini, kita mungkin banyak sekali pergumulan hari ini. Tetapi Tuhan mengatakan jangan takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Tuhan mau menyelesaikan semua masalah kita. Tuhan mau mengangkat beban-beban hidup kita asalkan kita tidak takut. Kita tidak ragu, kita percaya, kita believe penuh kepada Dia. Kita trust seperti seorang anak yang menggantungkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan melihat sebuah kuasa, sebuah kekuatan untuk menghancurkan segala ketakutan kita. Dan untuk terus-menerus tidak takut, kita membutuhkan Kristus di dalam hidup kita. Ingat saudara bahwa Allah bekerja ketika kita percaya. Dan percaya berarti tidak ada keraguan sedikit pun kepada janji Allah bagi kehidupan kita. Saudara, di antara anak-anak manusia, kita hanyalah salah satu yang memiliki ketakutan. Kita tidak sendiri hari ini takut. Tetapi ada jutaan orang di luar situ yang takut. Padahal mereka juga percaya pada Tuhan. Sekarang yang dicari di antara jutaan manusia itu, ribuan orang yang takut itu. Ada berapa orang yang berani keluar untuk tidak takut terus-menerus. Seorang anak laki-laki kena kanker. Waktu dia kena kanker, yang takut justru mamanya. Karena mamanya takut kehilangan anaknya. Saudara, berapa kali memang kita melihat bahwa ada anak-anak yang lebih dulu meninggalkan orang tuanya, dan orang tuanya berada di dalam posisi takut dan seringkali bertanya, kenapa bukan saya lebih dulu? Tetapi anak-anak saya. Seperti kisah yang akan saya bacakan suratnya ini. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara anak ini kanker, dia menuliskan surat buat mamanya. Supaya apa? Supaya mamanya tidak takut. Dia mengatakan begini, saya tahu kalau mama akan merindukan saya. Tapi jangan berpikir bahwa saya akan pernah melupakan mama atau berhenti menyayangi mama. Karena saya tidak berada di sekitar mama untuk mengatakan bahwa saya sangat cinta sama mama. Saya akan memikirkan mama setiap hari. Dan saya akan menyayangi mama bahkan lebih tiap hari. Suatu hari kita akan bertemu kembali. Jika mama mau mengadopsi anak, mama tidak akan kesepian. Silahkan mama mengadopsi anak. Dia boleh menggunakan kamar saya dan semua permainan yang saya punya dan saya miliki. Kalau mama mau mengadopsi anak perempuan, mungkin dia tidak akan melakukan hal yang sama seperti anak laki-laki. Jadi mama harus membelikannya boneka dan permainan-permainan yang lainnya. Jangan sedih ketika mama memikirkan aku. Tempat ini mama benar-benar menyenangkan. Dan mama tahu saya duduk di pangkuan Tuhan dan berbincang dengannya layaknya aku ini seorang yang sangat penting sekali. Saya beritahu Tuhan bahwa saya ingin menulis surat ini untuk mama, untuk mengucapkan selamat tinggal dan menceritakan semuanya. Tapi saya tahu bahwa itu tidak memungkinkan. Tuhan memberi aku selembar kertas dan juga pena pribadinya yang aku pakai untuk menulis surat ini. Saya pikir nama malaikat yang akan mengirimkan surat ini kepada mama adalah Gabriel. Tuhan meminta saya untuk memberi mama jawaban atas satu pertanyaan yang mama tanyakan padanya. Di mana dia ketika mama membutuhkan Tuhan? Tuhan berkata, di tempat yang sama ketika Yesus disalib, dia berada di sana. Seperti dia selalu bersama semua anak-anaknya termasuk mama.
Malam ini saya akan duduk bersama Yesus untuk menikmati makan malam. Saya yakin makanannya enak. Saya hampir lupa memberitahukan mama. Sekarang saya tidak sakit lagi. Kankernya hilang. Saya bahagia karena saya sudah tidak tahan lagi dengan rasa sakit itu. Dan Tuhan juga tidak tahan melihat saya yang menderita kesakitan. Jadi dia mengirimkan malaikat pengampun itu untuk menjemput saya. Malaikat itu mengatakan bahwa aku adalah kiriman yang spesial. Dengan kasih sayang tertanda anakmu yang ada di pangkuan Yesus. Saudara, iman itu mengalahkan ketakutan. Iman itulah satu-satunya yang memunculkan harapan ketika saudara dan saya berada di tengah-tengah lembah kekelaman yang begitu gelap. Iman itulah jawaban ketika kita bertanya, Tuhan ada di mana ketika saya menderita. Saya tidak tahu hari ini apa problem kita, apa masalah saudara. Apakah bisnis saudara atau keluarga saudara, anak-anak saudara yang sakit, atau suami saudara yang pergi dari rumah, atau istri saudara yang mengkhianati saudara. Banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup ini. Kita tidak tahu kan hari esok kita. Tetapi yang pasti satu hal, Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Sehingga ayat 10 sekali lagi dibunyikan bagi saudara. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Di kesempatan ini kami bisa melihat lagi tangan Tuhan tidak pernah berhenti berkarya di dalam kami. Kami percaya Tuhan apapun yang menjadi badai hidup kami, apa yang menjadi pergumulan hidup kami seharusnya tidak terus-menerus berada di dalam ketakutan kami. Karena kami bukan anak yatim piatu. Kami punya Yesus. Yesus yang selalu menolong kami keluar dari problem-problem hidup kami. Tuhan, Engkau berkati setiap mereka yang menyaksikan atau ikut beribadah pada malam hari ini. Apapun masalah saudara, Tuhan menjamah saudara. Apapun yang mengganggu pikiran saudara, Tuhan menjamah saudara. Apapun yang ingin saudara tanyakan pada Tuhan, Tuhan akan menjawab saudara dengan penuh kasih dan sayang. Tuhan memberkati setiap kita. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Kita yang paling setia, amin. Namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dia satu sobatku yang setia. Sungguh dia Allah yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah,